Mereka tidak memberikan kebaikan yang mereka terima darimu, mereka tidak berikan untuk kami. Mereka tidak pernah menolong kami. Mereka tidak pernah memberikan satu gandum pun, satu beras pun, sekilo beras pun tidak pernah sampai ke rumah kami. Terus dia mengadu pada Allah. Di situ tadi Nabi mengatakan, seorang mukmin yang membiarkan tetangganya hidup dalam derita, hidup dalam miskin, maka mukmin itu akan dibalas penderitaannya dengan menderita di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita kembali menyambung pembahasan kita melalui kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, dan kita sedang membahas dalam bab tentang berbuat baik dengan tetangga. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan untuk sering memberi hadiah kepada tetangga, karena hadiah salah satu yang menyebabkan tumbuhnya cinta. Dan tetangga yang lebih berhak untuk diberi adalah tetangga yang paling dekat pintunya dengan pintu kita. Itu yang lebih harus didahulukan. Setelah itu baru bergulir ke pintu-pintu berikutnya. Baik, kita sambung berikutnya masih dalam seputar masalah tetangga. Berikutnya bab man aghlaqal bab 'alal jar. Dosa orang-orang yang menutup pintunya untuk tetangga. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar berkata, qal laqad ata alaina zamanun. Jadi kata Ibnu Umar, kami pernah berada di satu zaman, atau kami pernah mengalami suatu zaman, hinun wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Zaman itu, kata Ibnu Umar, maksudnya yaitu zaman beliau hidup bersama Nabi. Kami sudah pernah merasakan suatu zaman, yaitu zaman ketika hidup bersama Nabi. Apa yang terjadi pada zaman itu, yaitu seseorang lebih mementingkan kehidupan saudaranya yang muslim dibandingkan dengan dinar dan dirham.
Jadi Ibnu Umar ingin menceritakan bahawa di masa mereka hidup bersama Nabi, uang itu tidak berharga. Bukan tidak berharga karena jatuhnya mata uang, tapi tidak berharga di dalam hati mereka. Uang hanya menjadi jembatan untuk melakukan kebaikan. Uang tidak dijadikan sebagai sandaran untuk hidup bermewah-mewah di atas dunia. Apa yang mereka lebih utamakan? Mereka lebih mengutamakan hidup seorang Muslim yang lain dibandingkan menumpuk-numpuk uang. Bahasa dinar dan dirham yang dimaksud adalah mata uang di zaman itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Khairul qurun qarni." Sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Yaitu maksudnya ketika aku ada dan hidup bersama sahabat. Itu sebaik-baiknya zaman. Dari semenjak Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi sampai kepada Rasulullah hidup, tidak ada zaman yang terbaik kecuali zaman hidupnya Rasul dan sahabat. Dulu para nabi tidak mendapatkan sahabat-sahabat yang begitu setia, hidup dan mati dipersembahkan untuk nabi mereka. Tidak didapatkan seperti itu. Nabiullah Isa alaihi salam punya 12 sahabat yang disebut kaum Hawariyin, namun salah satunya berkhianat ketika dikejar oleh pasukan Roma, memberitahukan tempat persembunyian Isa. Dan sahabat-sahabat pun ikut menyembunyikan diri, sahabat Nabi Isa. Di masa Rasulullah pantang mendengar Rasulullah disakiti, mereka akan habiskan nyawa mereka, korbankan segala daya dan upaya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika perang Uhud terjadi, di masa kekalahan sudah di depan mata, Nabi diserang untuk dibunuh, sahabat berkerumun di depan Nabi, mengelilingi Nabi. Mereka tidak peduli kalau tubuh mereka yang dicincang, dibacok, ditusuk dengan tombak, mereka tidak peduli. Yang penting Nabi jangan tersentuh. Tidak ada zaman yang punya sahabat seperti Abu Bakar yang rela menutup lubang-lubang dengan kaki dan tangannya di Gua Sur dan rela untuk digigit oleh ular yang berada di lubang itu demi supaya tidak tergigitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan sahabat di masa Nabi adalah kehidupan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmah, penuh dengan cinta. Makanya Rasulullah mengatakan, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Summa allazi yulawinuhu, kemudian barulah zaman setelahku. Apa maksudnya zaman setelahku? Setelah Nabi wafat, tinggallah sahabat tanpa Nabi. Itu zaman terbaik yang kedua. Summa allazi yulawinuhu, kemudian baru zaman berikutnya, yaitu zaman tabi'in, terus berikutnya tabi'at tabi'in, dan terus zaman itu berubah dari masa ke masa. Orang semakin jauh dengan Allah. Seburuk-buruknya zaman adalah zaman ketika Dajjal muncul di permukaan bumi. Bumi dipenuhi dengan maksiat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, di sini Ibnu Umar ingin menceritakan lebih dahulu, di zaman kami hidup bersama Nabi, kami lebih penting bagi kami, saudara kami, sesama Muslim, hidup dengan bahagia, tidak menderita, itu lebih penting bagi kami daripada uang yang kami simpan. Dan begitu kenyataannya. Di zaman Nabi, ketika ada orang yang diketahui mendapatkan ujian dari Allah dengan kemiskinan, itu berlomba-lomba sahabat membantunya.
Salah satu contoh dalam hadis, ketika Nabi sedang berkhutbah, lalu kemudian masuklah rombongan yang datang dari salah satu bani. Mereka berpakaian benar-benar pakaian orang-orang yang miskin. Jadi kalau bayangan kita hari ini, pakaian dengan terjahit dari goni, tidak ada pakaian. Mereka masuk ingin melakukan solat, dan Nabi melihat keadaan itu. Lalu Nabi menyelesaikan khutbahnya, Nabi solat bersama mereka. Setelah itu Nabi memberi isyarat kepada sahabat untuk tidak keluar dari masjid. Nabi mengumumkan, siapa di antara kalian, kita kedatangan di masjid ini, kita kedatangan saudara-saudara kita yang kalian lihat, mereka berpakaian dengan pakaian yang tidak layak sebagai seorang manusia normal. Artinya begitu miskinnya. Siapa di antara kalian yang mau menolong dengan memberikan apapun yang dia punya, maka aku jamin surga. Lalu bangunlah salah seorang sahabat, saya lupa namanya dalam hadis itu, disebutkan namanya. Bangunlah salah seorang sahabat. Lalu kemudian dia mengatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku akan memberikan apapun yang kuberi. Lalu dia mengeluarkan apa yang ada dari kantongnya. Lalu kemudian sampai habis isi apa yang dia bawa. Kalau bahasa sekarang, isi dompet habis untuk dia berikan di situ. Lalu kemudian barulah sahabat lain bangun, dan ada yang pulang ke rumah mengambil pakaian, ada yang pulang ngambil kurma, ada yang pulang ngambil gandum. Sehingga perawi hadis mengatakan, di hari itu kami melihat ada bukit-bukit di dalam masjid. Itu ada tumpukan pakaian seperti bukit, ada tumpukan gandum seperti bukit, ada tumpukan kurma. Semua berlomba-lomba mengeluarkan apa yang ada di rumah untuk menolong sesama muslim yang datang di masjid hari itu. Lalu kemudian Rasulullah di ujung hadis mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan yakun lahu ajrun minha wa ajrun man amila ba'dah. Barang siapa yang pertama sekali melakukan satu kebaikan lalu diikuti oleh orang lain, maka kebaikan itu menjadi pahala, lalu ditambah dengan pahala orang yang mengikutinya. Rasulullah ingin mengatakan, orang yang pertama tadi, yaitu sahabat tadi, dia telah berhasil mendapatkan pahala dari sahabat-sahabat yang lain yang kemudian mengikuti perbuatannya bersedekah di hari itu. Nah jemaah yang muliakan Allah, itu gaya hidup dulu. Pantang melihat sahabat miskin, pantang melihat sesama muslim miskin, pantang. Lekat, sangat melekat persaudaraan sama muslim. Nabi pernah safar menuju ke Mekah, lalu bertemu dengan salah satu rombongan, kalau tidak salah entah dari Yaman. Nabi bertanya kepada rombongan itu, kalian siapa? Apa yang mereka jawab? Nahnu muslimun, kami orang Islam. Jadi mereka tidak menjawab, kami orang Yaman, kami orang ini, kami tidak. Mereka memperkenalkan diri dengan identitas, kami orang Islam. Begitu mendengarkan jawaban kami orang Islam, langsung mereka berangkulan dan mereka seakan-akan menjadi saudara kandung. Jadi lempel sekali. Identitas Muslim itu sangat kuat. Hari ini kita bertanya, pasti kita jawab, orang Aceh. Berarti kalau orang Aceh ketemu sama orang Batak, berarti bukan, dianggap seakan-akan bukan saudara, padahal sesama Muslim. Kadang-kadang bertemu sama orang Jawa, dianggap bukan saudara, padahal sesama Muslim. Jadi kita ini sudah terpisah dengan kebanggaan suku. Dulu tidak peduli suku apa, asal engkau Islam, engkau saudara kami. Bantuan, sedekah, kalau sudah bersaudara sama Muslim, itu tidak tertahankan di zaman sahabat. Walaupun mereka sendiri terpaksa harus menahan lapar kalau sudah melihat penderitaan sesama Muslim. Aisyah radhiyallahu anha ketika didatangi ke rumahnya oleh salah seorang pengemis, kata Aisyah,
Dia panggil budaknya, berikanlah makanan apa yang ada, ambil. Lalu budaknya mengatakan, wahai ummul mukminin, kalau kita memberikan ini, engkau nanti tidak ada makanan untuk berbuka puasa. Rupanya makanan itu makanan terakhir di hari itu untuk buka puasa. Kalau kita berikan ini, engkau tidak ada makanan berbuka puasa. Apa kata Aisyah? Berikan saja, Allah yang ganti nanti. Diberikan, tidak ada keraguan sedikit pun. Ini hadis. Menjelang maghrib, tiba-tiba ada sahabat yang mengirimkan makanan kepada Aisyah, ke rumah Nabi SAW, ke rumahnya Aisyah, yang dikirimkan gulai kambing, satu kambing. Tadi Aisyah memberikan satu piring, dibalas dengan satu kambing oleh Allah melalui tangan orang lain. Begitulah keyakinan mereka, asal menolong sesama mukmin, mereka tidak peduli walaupun mereka tidak makan nantinya. Waktu hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, yang menolong adalah kaum suku Aus dan Khazraj. Dua suku ini yang kemudian disebut Ansar. Ansar itu dari bahasa Nasrun. Penolongnya disebut Nasir, dijamakkan menjadi Ansar, yaitu orang-orang yang menolong. Apa yang dilakukan oleh suku Ansar kepada Muhajirin? Mereka berikan segala-gala. Mereka tempatkan orang Muhajirin, dicarikan rumah, lalu dicarikan pekerjaan, diberi pakaian, diberikan makan. Bahkan lebih takjub, dalam sirah Nabawiyah disebutkan, orang Ansar ada yang bertanya kepada kaum Muhajirin yang istrinya masih kafir karena tidak hijrah. Istri masih kafir, otomatis terceraikan dengan hijrahnya mereka. Apa yang ditawarkan kepada Muhajirin ini? Mereka mengatakan, aku punya istri 3. Cobalah engkau lihat, kalau memang salah satunya menarik, artinya bisa jadi istrimu, maka aku ceraikan salah satu istriku, jadikanlah sebagai istrimu. Sampai segitu, Pak. Mungkin tak terbayangkan sama kita kan, Pak. Kita semuanya ada, semua kita beri. Yang istri kan tak mau kita kasih, Pak. Walaupun istri orang kita ambil, yang istri sendiri kan tak mau kita kasih, kan? Tapi Masya Allah, kaum Ansar sampai menawarkan untuk menceraikan istrinya, menikahlah denganmu. Begitu, hilang. Sekat-sekat pemisahan hilang. Begitu mereka mengetahui ini saudara kita Muslim. Hari ini tidak ada lagi. Kita pecah, tidak terpegang dan disatukan oleh agama. Bahkan yang lebih lucu, bisa pecah, hilang persatuan gara-gara mempertahankan prinsip-prinsip agama. Ini yang lebih bangai. Kalau kita tidak bersatu gara-gara urusan-urusan politik, dimaklumi. Berbeda partai, ya sudahlah, apa boleh buat, memang sudah begitu caranya. Tapi ketika tidak bisa bersatu karena menahan prinsip agama, ini mungkin kasar kalau kita katakan, ini bangai. Ini but bangai. Bisa mencaci maki antara yang berkunut dengan tidak berkunut, ini bangai. Karena sama-sama menegakkan prinsip agama, tapi kok ujungnya bermusuhan. Yang satu baca Al-Fatihah ketika salat, yang satu makmumnya tidak baca Al-Fatihah gara-gara berprinsip bahwa bacaan imam adalah bacaan makmum. Ini pun bermusuhan. Ini aneh. Seharusnya tidak terjadi begitu. Dituntut berlapang dada. Makanya di zaman sahabat dan Nabi, benar-benar mereka bersatu padu hati, tidak ada sedikit pun rasa benci. Walaupun sengketa ada, artinya sekali-sekali marah ada. Bahkan Abu Bakar pernah marah dengan Umar, pernah bersengketa, tapi tidak lama kemudian mereka kembali menjadi sahabat yang baik. Begitu kehidupan zaman itu. Jadi menolong orang itu nomor 1, menyimpan uang itu nomor sekian. Itu di zaman itu. Lalu Ibnu Umar menyambung, summal an, namun sekarang, maksud sekarang ketika beliau masih hidup, Nabi sudah tidak ada, itu pun sudah mulai berkurang.
sosial itu. Apa kata Ibnu Umar? Sekarang ad-dinar wad-dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Sekarang fenomenanya, gambarannya, uang, dinar dan dirham lebih disukai, lebih dicintai daripada menjaga kehidupan saudaranya yang muslim. Dan kalau di masa Ibnu Umar saja sudah terjadi begitu, apalagi sekarang. Orang lebih mementingkan untuk membahagiakan diri dan keluarga daripada harus memikirkan kehidupan sesama mukmin. Maka hari ini yang miskin tetaplah jatuh dalam kemiskinan terus-terusan, bahkan tidak ada uluran tangan dari saudaranya yang mukmin. Begitu ditolong oleh yang kafir, akhirnya mereka murtad. Kenapa? Mereka merasa ternyata kafir lebih baik daripada mukmin. Perasaan mereka. Padahal mukmin tetap lebih baik daripada kafir. Tapi karena perilaku umat yang tidak menjalankan agama dengan baik, sehingga muncullah orang-orang yang mengambil kesempatan untuk menunjukkan seakan-akan agama mereka lebih baik daripada Islam. Maka terjadilah kemurtadan gara-gara melihat seakan-akan kebaikan dimiliki oleh non-Muslim. Padahal yang bermasalah pada umatnya, bukan bermasalah pada ajarannya. Dan ini sudah lama terjadi. Said Qutb, salah seorang ulama dan pemikir dari kalangan Ikhwanul Muslimin, itu sempat menuliskan satu catatan perjalanan. Dia mengatakan bahwa ketika dia berkunjung ke Eropah, dia mendapatkan Islam di sana yang tidak dia dapatkan di negerinya, yaitu di Mesir pada waktu itu. Apa maksudnya? Dia ingin mengatakan agama kita yang anut, tapi amalannya orang yang lakukan. Islam mengajarkan kebersihan, tapi umatnya tidak melaksanakannya. Jadi di negara-negara Islam itu kehidupan yang kotor kadang-kadang dianggap biasa, WC kotor dianggap biasa. Kadang-kadang WC masjid bermasalah. Kadang-kadang lebih bersih WC SPBU daripada WC masjid. Padahal masjid salah satu sandaran. Ini contoh. Paret-paret orang Islam penuh dengan sampah. Sampai harus turun PJ baru selesai. Tapi di Eropah, di Jepang, mereka bukan Muslim. Tapi pengamalannya ada di sisi mereka. Walaupun begitu, itu bukan bermakna Islam lebih rendah. Tidak. Umatnya bermasalah. Umatnya yang bermasalah. Maka ketika Ibnu Umar mengatakan bahawa sekarang saja uang lebih penting daripada keadaan seorang Muslim, itu berarti sudah terjadi penurunan dari sosial. Nah, di situ kemudian Ibnu Umar menyambung kalimat Nabi, sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah berkata, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, betapa banyak seseorang tertahan hisabnya, tertahan nasibnya, terkatung-katung nasibnya di hari kiamat gara-gara urusan dengan tetangganya. Yaqul, apa yang terjadi? Tetangganya komplain kepada Allah. Tetangganya mengadu kepada Allah. Apa yang diadukan? Ya Rabbi. Kata Nabi, nanti tetangga kita ada yang mengadu kepada Allah lalu mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadza, ini orang ini, aghlaqa babahu duni, dia telah menutup pintunya untukku. Famana'a ma'rufahu, dia cegah kebaikannya sampai kepada aku.
Ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Ternyata salah satu golongan orang yang akan bermasalah di hari kiamat, yaitu orang-orang yang ketika di dunia dia membiarkan tetangganya hidup dalam kemiskinan, hidup dalam derita. Dalam hadis riwayat Bukhari ini, dengan derajat yang sahih, Rasulullah menceritakan nanti ada tetangga yang menemui Allah lalu mengatakan, "Ya Allah, ini orang ini. Dia dulu tinggal di sampingku ya Allah. Dia dulu tinggal di komplekku ya Allah. Engkaulah yang memberi kemiskinan pada kami. Engkaulah yang telah mentakdirkan kami menjadi orang fakir. Lalu engkau dudukkan kami, tempatkan kami di sekitaran orang kaya. Ini orang-orang kaya ini, ketika kami membutuhkan mereka, mereka menutup pintunya untuk kami. Mereka tidak memberikan kebaikan yang mereka terima darimu. Mereka tidak berikan untuk kami. Mereka tidak pernah menolong kami. Mereka tidak pernah memberikan satu gandum pun, satu beras pun, sekilo beras pun tidak pernah sampai ke rumah kami. Terus dia mengadu pada Allah. Di situ tadi Nabi mengatakan, seorang mukmin yang membiarkan tetangganya hidup dalam derita, hidup dalam miskin, maka mukmin itu akan dibalas penderitaannya dengan menderita di hari kiamat. Makanya hati-hati dengan perbuatan tidak peduli kepada kiri kanan. Kita sudah bahas tetangga itu dalam ukuran jumlah tidak ditentukan dalam syariat. Ada hadis yang menyatakan 40 ke depan, 40 belakang, 40 samping, 40 rumah. Namun hadis ini pun banyak riwayat. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih, macam-macam. Intinya, para ulama mengatakan semua yang dianggap secara uruf, secara kebiasaan adalah tetangga, maka dia adalah tetangga. Maka satu komplek itu dianggap tetangga. Kalau dalam komplek kita tinggal orang miskin, maka berhati-hatilah. Dia ujian bagi kita. Makanya Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Apa maksud mendustakan hari pembalasan? Dia tahu kalau dia pelihara anak yatim tetangganya, dia kirimkan uang SPP untuk disekolahkan anak yatim ini, dia tahu bahawa dia akan dibalas oleh Allah dengan pahala berlimpah. Nabi bahkan menjamin akan tinggal satu komplek di surga Firdaus bersama Nabi, iaitu pemelihara anak yatim. Dia tahu kalau dia mendatangi janda miskin, dibantunya, lalu anak-anak yang miskin, dia tahu hadisnya. Nabi pernah mengatakan, kal mujahid fi sabilillah, dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Pahalanya seperti orang yang salat malam sepanjang malam dan seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun tidak berbuka-buka. Maksudnya, walaupun enggak boleh puasa begitu, tapi begitulah besarnya pahala menolong janda miskin dan anak-anak yatim. Allah mengatakan, mereka pendusta. Setelah mereka tahu, mereka tidak mau melaksanakan. Mereka dustai janji Allah, padahal mereka tahu Allah tidak melanggar janji. Makanya timbulkan Pak pikiran kita ketika ingin tolong orang, terbisik dalam hati, mangat dah awaknya. Enak kali orang itu duduk-duduk aja tiap-tiap bulan dapat dari kita. Kita yang capek ke kantor tiap hari, tiba-tiba setiap bulan sudah kita pisahkan 1 juta untuk anak yatim ini, 1 juta untuk tetangga ini, beli beras berkilo-kilo. Terbisik dalam hati ketika ada keinginan itu, terbisik. Mereka tu enak-enak aja, duduk-duduk aja sudah dapat dari kita. Itu bisikan siapa? Syaitan. Karena syaitan, kata Allah, innama syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu membisikkan ke kamu, engkau akan fakir, engkau akan miskin. Munculkan bisikan. Ini kalau kita kasih, kita saja sendiri belum beli ini, belum beli itu, ATM berkurang, nanti engkau akan jatuh miskin kalau engkau tolong orang, engkau tolong ini. Itu bisikan syaitan. Makanya ketika suami ingin melakukan kebaikan, isteri datang, bang, coba pikir-pikir dulu. Masa enak aja orang tu dapat 300.000 per bulan, kita sama anak sendiri aja kita enggak kasih. Itu isteri syaitan.
Kalau suami yang berbisik, maka suami syaitan. Paling kurang keturunan syaitan. Itu gaya syaitan. Dia enggak mikir balasan Allah, pendusta agama. Siapa yang masuk ke dalam golongan pendusta agama itu? Pendusta hari pembalasan itu. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fazalika alladzi yad'ul yatim. Ketika mereka membiarkan anak yatim lewat di depan rumahnya. Anak kita pakai sepeda Pacific kan? Sepeda yang paling mahal Pak Pacific, Pak Atlantik. Anak kita beli sepeda 3 juta. Muwe-uwe di jalan. Anak orang miskin tetangga di samping dia lihat. Dia bisik ke mamaknya, "Mak, pengin sepeda itu." Kata si mamak, "Kita tunggu waktu sudah rusak dia, mungkin dikasih ke kita." Sudah rusak pun enggak dikasih. Dikasih ke tukang sampah. Dikasih ke tukang yang ambil barang rongsokan. Dihitung sekilo 500. Satu sepeda 20.000. Kenapa enggak kita hibahkan kepada anak samping kita? Begitu buruknya akhlak kita. Kita lihat anak miskin ketika kita buka pintu pagar. Tetangga kita ngintip, kita keluar dari mobil, di tangan kita ada plastik tertulis Pizza Hut, Hut kemerdekaan. Pizza Hut ditulis. Tertulis Papa Ron. Masya Allah, tidak satu pun kita turunkan untuk mereka. Kita disibukkan membeli Indomie berkotak-kotak, mie pakai macam udang, daging. Satu bungkus pun tidak kita beri. Kita disibukkan dengan ayam penyet, geprek, tumbuk, macam-macam model. Tidak satu pun kita pernah beri. Mereka menahan dah di dalam hati mereka. Mereka diamkan anak mereka. Nak, tak apa-apa nak. Nanti kalau bapak pulang dari dayung becak, mungkin ada uang kita beli. Ternyata bapaknya pulang dengan dayung becak, dapat cuma 20.000. Kalau beli ayam penyet sudah 12.000. Kalau enggak pakai nasi 10.000. Itu pengalaman beli. Bagaimana dia mau beli? Penghasilannya cuma 20.000, 30.000. Kita yang kaya, Masya Allah, tidak pernah kita fikirkan memang hari ini kita bisa menutup pintu pagar dengan tembok tinggi. Kita tidak peduli mereka lapar. Tapi ingat, hari kiamat ternyata mereka datang mengadu kepada Allah. Nyo ya Allah, nyo keh nyo, urang nyo rojih di dunia ya Allah. Kami miskin, kami tidak makan. Mereka tidak peduli dengan kami. Sedangkan engkaulah yang telah menakdirkan kami menjadi orang miskin. Hati-hati dengan laporan mereka yang selayaknya kita hari ini membangga-banggakan salat jamaah kita. Kita hari ini membangga-banggakan umrah kita berulang-ulang. Haji kita, kerinduan kita kepada Kaabah. Kita katakan kepada semua orang, Masya Allah, saya Alhamdulillah tahajud enggak pernah tinggal. Saya duha begini, puasa Senin Kamis. Tapi enggak pernah menolong si miskin dari tetangga kita. Gara-gara laporan mereka, Allah tahan kebaikan kita, ditransitkan ke dalam neraka. Ditransitkan ke dalam neraka karena keburukan akhlak kita. Ini bahayanya membiarkan tetangga miskin. Kita tidak bisa mengubah kemiskinan mereka. Allah enggak mengatakan rubahlah mereka jadi orang kaya, enggak sanggup. Kita bukan Tuhan yang punya segala-gala. Yang disuruh Allah, tolonglah mereka semampu kamu, bukan membuat mereka kaya. Tolonglah. Sebulan sekali berikanlah apapun yang engkau punya. Paling kurang 1 sak beras. Berapalah 1 sak beras? Paling 160.000 kalau cap sendok ada. Cap sendok badung. Tertuh 60.000, tertuh 65. Ya. Minyak goreng paling naik, walaupun naik, tapi sangguplah kita beli dengan kekayaan kita. Kita lihat rumah mereka, Masya Allah, alasnya tanah. Rumah kita keramik. Dapur mereka cuma ditaruh batu untuk kasih hidup kayu dengan api. Tapi kita, Masya Allah, dapur pakai kompor tanam. Sebelum kita ditanam dalam kubur, kita tanam dulu kompor kita. Sekali cukeh langsung berapi. Tapi enggak sedikit pun kita melihat lirik ke rumah mereka, enggak sedikit pun ada perasaan itu. Seharusnya kita ini menyisihkan harta kita kalau mau selamat. Gaji 7 juta, 1 bulan 1,5 juta, 2 juta berikan kepada orang yang disuruh Allah untuk berikan. InsyaAllah gaji bertambah, kita selamat di akhirat.
Walaupun harus ngantri terakhir. Orang kaya itu ngantrinya terakhir baru masuk surga. Karena sudah cukup dapat surga di dunia dulu. Orang kaya itu naik mobil AC di dalamnya. Orang miskin jangankan AC, kipas angin saja itu diputar dengan tangan baru berangin. Seharusnya kita yang kaya-kaya, maksud kaya enggak mesti kaya raya, asal ada uang saja lebih daripada kecukupan, pulang dari Medan, bawalah Kak Zulaikha ke samping, ketok pintu, ini ada sedikit. Perkenalkan Kak Zulaikha kepada mereka. Pulang dari bandar, bawa Kak Nah. Kalau enggak ada Kak Nah, Kak Mutia boleh. Tidak ada Kak Mutia, Kak Husna boleh. Kak Salmi boleh, macam-macam. Bawalah ke mereka. Nyo Hana, sapu Hana. Buka pagar dengan remote, masukkan mobil ke garasi, tutup pintu, selesai. Di samping tetangga tidak bisa tidur karena kelaparan. Kita bisa tidur nyenyak karena kekenyangan. Haram surga. Haram surga. Maka orang-orang hari ini yang diberi hidayah oleh Allah untuk menyelamatkan diri, dia mencari dalam satu kampung, satu kompleks orang Gasin. Dia punya banyak rezeki. Dia kirimkan tiap bulan, Pak. InsyaAllah selamat. Ini hadis ini memberi nasihat pada kita yang paling kuat. Selamatkan diri dengan menyelamatkan tetangga-tetangga yang miskin. Selamatkan diri dengan selamatkan mereka. Mereka selamat di dunia, kita selamat di akhirat. Begitu nasihat Nabi SAW. Habis waktu apa? Baik, karena waktu kita terbatas, sudah waktunya azan, kita tidak buka lagi sesi tanya jawab, tapi itu yang telah disampaikan oleh Nabi, mudah-mudahan bisa mengubah pikiran kita untuk semakin bagus dengan tetangga-tetangga, terutama yang paling dekat dengan kehidupan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.